Minimal diapresiasi mentalnya untuk tampil di mimbar. Persoalan sarana kurang itu persoalan belakangan. Yang jelas malam ini anak kita tampil dengan berani percaya diri. Sudah ada public speakingnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat tarawih dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kalau tidak salah sudah malam ke-13. Malam ke-13 ya. Berarti sudah 12 puasa. Alhamdulillah, segala sesuatu mari kita awali dengan bersama-sama memuji kebesaran, memuji kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab alhamdulillah malam ini Allah sebagai pemberi manfaat dan kita sebagai hamba, sebagai penerima manfaat, telah banyak yang Allah berikan kepada kita nilai-nilai manfaat. Salah satunya adalah malam ini alhamdulillah kita hadir dalam keadaan sehat. Pertama, sehat fisik. Naik motor, jalan kaki, tinggalkan rumah untuk menuju masjid ini dalam rangka menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehat pikiran, sehat hati, dan sehat iman. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mudah-mudahan sehat juga rupiahnya. Kalau ini semua berbarengan, minimal kalau sehat rupiah ada, minimal kalau tinggalkan masjid, tinggalkan rumah menuju masjid, minimal bawa ki uang celengan. Tidak marah itu bahagia. Salawat dan taslim kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi teladan dan contoh bagi kita semua. Hadirin jemaah tarbiyah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul ceramah kita malam ini adalah judulnya adalah puasa itu bukan tujuan. Puasa bukan tujuan. Hadirin jemaah tarbiyah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu bukanlah tujuan. Tetapi puasa itu adalah satu proses menuju tujuan. Apa tujuan? Apa yang menjadi tujuan kita dalam berpuasa? Ayat yang tiap malam disebut yang bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menerangkan dengan seterang-terangnya bahwa kita berpuasa ini sebagai proses untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan bagaimana proses berpuasa itu? Proses berpuasa itu adalah tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh berhubungan suami istri di siang hari. Dan saya mencoba ada satu kajian tentang umat Islam, umat Muslim yang berpuasa. Ada satu kajian yang menyimpulkan bahwa kelebihan umat Islam dalam berpuasa mampu tidak makan, mampu tidak minum, mampu tidak berhubungan suami istri di siang hari, tetapi kekurangannya adalah tidak mampu menahan lisannya.
ini fakta atau tidak, tapi ini adalah hasil kajian. Tolong luruskan kalau salah. Jadi umat Islam kehebatannya mampu itu tidak makan, tapi tidak mampu menahan lisannya. Masih sering menceritakan nilai-nilai negatif saudara-saudaranya, menjelek-jelekkan saudara-saudaranya, dan memproduksi atau mengarang cerita bahwa si A bla 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 bla, padahal tidak sesuai dengan kenyataan. Ini adalah satu proses dalam berpuasa yang bisa mengurangi nilai-nilai puasa kita. Puasa juga mendidik kita untuk rendah hati atau tidak sombong. Sombong ini saya mengutip Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau berpendapat bahwa orang yang berbuat maksiat karena kesombongan, menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat maksiat karena kesombongan, menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, adalah tidak dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh adalah iblis. Iblis itu karena kesombongannya akhirnya dibiarkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang berbuat maksiat atau kesalahan karena hawa nafsunya sangat berpeluang diterima dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Adam alaihissalam. Dia berbuat kesalahan karena hawa nafsunya, tetapi diterima dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min qabr. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sedikit pun, sebesar biji zarrah pun. Kalau ada kesombongan dalam hati kita, menurut hadis ini tidak ada tempatnya di surga. Hadirin jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Hidayah, ada 4 faktor yang menyebabkan orang sombong. Pertama adalah karena kekayaan. Contohnya Qarun. Qarun itu sombong karena kekayaannya. Yang kedua adalah ada orang sombong karena kekuasaan atau jabatan. Contoh Fir'aun. Dan yang ketiga adalah ada yang sombong karena asal usul. Salah satu contoh adalah iblis. Ketika Allah mengatakan wa in kunna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika malaikat diperintahkan untuk bersujud di hadapan Adam, semuanya bersujud kecuali iblis. Apa alasannya? Asal usul lebih mulia. Asal usul lebih mulia ketimbang Adam. Dasarnya dia sombong karena asal usulnya. Kalau menurut riwayat ini, ayat ini, iblis sombong karena menganggap bahwa dia yang paling mulia karena asalnya yang lebih mulia. Berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan yang ketiga adalah ada orang sombong faktor cerdas atau pintar. Salah satu contoh adalah pamannya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah paman Nabi yang cerdas pintar, tetapi ada kesombongan, tidak mau menerima apa yang dibawa, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan semua ini tempatnya
menurut hadis ini tempatnya tidak mendapat tempat di surga. Faktor kesombongan. Puasa ini salah satu prosesnya adalah mendidik kita untuk rendah hati. Puasa ini mendidik kita untuk rendah hati, menghilangkan dan mengikis nilai-nilai kesombongan apapun yang kita miliki hari ini. Itulah proses puasa untuk menuju orang yang bertakwa. Hadirin jemaah salat tarawih rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Di hadapan Allah bukan kekayaan yang dinilai, bukan pangkat yang dinilai, bukan asal usul yang dinilai, bukan juga kepintaran yang dinilai, tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takwanya. Bagaimana ia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat tarawih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.